Ditinggal pergi sama seseorang yang kita cintai. Ini pasti berat banget. Perasaan hancur, kecewa, frustasi, semuanya numplek jadi satu. Nah, ini yang terjadi sama klien kita namanya Soraya. Halo. Halo, Kak. Apa kabar? Soraya. Makan, Kak. Kita ketemu sama dia, dan dia jelasin semuanya di sini. Di sini Soraya cerita, dia udah 6 bulan bertunangan dengan seseorang yang namanya Arden. Jadi gini loh, Kak. Aku tuh kan sama Ardan udah tunangan 6 bulan lalu. Tapi 1 minggu ini dia tuh hilang kabar. Apa ada masalah sebelumnya? Nggak ada, Kak. Selama ini tuh hubungan aku sama dia baik-baik aja. Dia berusaha sendiri, dia berusaha mencari. Biaya, waktu, tenaga, perasaan semuanya sudah dicurahkan. Dan tiba-tiba Arden ini nggak ada kabar sama sekali. Teleponnya mati, teman-temannya udah ditanyain nggak ada yang tahu. Bahkan ke kantornya, teman-temannya bilang dia udah seminggu yang lalu juga nggak ada kabar. Terus keluarganya gimana, tahu nggak masalahnya? Aku udah coba ke keluarganya, tapi keluarganya bilang nggak tahu. Aku bingung, Kak. Harus cari Arden kemana lagi sekarang. Aku minta tolong sama Kakak, tolong bantu cari Arden. Aku nggak tahu. Kalau sampai keluarga aku harus ngomong apa sama Kakak. Kita yang dulu berbagi cerita semua tentang kita, tapi kini kau tak lagi seperti yang dulu. Kau telah berubah padaku. Mereka belum tahu sama sekali. Nggak ada yang tahu, Kak. Ini aku masih memendam sendiri. Aku belum berani cerita. Tak pernahkah kau menyadari itu? Jadi ini kita harus kemana kalau menurut kamu? Kak, aku juga bingung aku harus kemana. Aku udah ke orang tuanya, ke temennya, teman kantor. Aku nggak tahu lagi, Kak, aku harus kemana. Jadi gini aja, kita coba ini kita harus mencoba ulang lagi. Karena Ardan ini tinggalnya sama keluarganya, ya minimal pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin disampaikan sama orang tuanya, minimal seperti itulah. Nanti kalau dari orang tuanya atau keluarganya nggak ada yang tahu, ya mungkin kita kembali lagi ke kantornya. Kita tanya di situ, siapa yang deket sama Ardan ini. Akhirnya pencarian kita mulai dari awal lagi. Kita coba ke keluarganya, karena Ardan selama ini masih tinggal sama keluarganya. Minimal kita menemukan sedikit petunjuk dalam keluarganya. Ya udah kita ke sana. Sana aja ya. Nanti kamu jelasin sama mereka ya. Iya. Ini udah siap kan kalau ke sana? Langsung nih, sekarang. Iya, Kak, kita. Biar aku cepat dapet info juga. Ayo. Kita menuju ke rumah keluarganya. Sampai rumah keluarganya Ardan, ketemu sama bapaknya. Ya bapaknya masih bingung. Ada apa ini, ya kan? Kok bawa tim segala? Kita jelasin di situ. Jadi gini Pak, ini kita kan membantu Mbak Soraya yang katanya mau menikah. Ya. Terus kita butuh informasi yang tentang Mas Ardan ini. Jadi udah seminggu ini katanya nggak ada kabar, nggak pulang sama sekali. Orang terdekat yang sama Arden adalah keluarganya. Ya, setidaknya mungkin Bapak bisa kasih tahu sama kita kenapa dia bisa menghilang seperti ini. Apakah suka nggak ada kabar begitu? Saya nggak pernah punya tanda-tanda terakhir seperti itu ya. Dia biasa aja sih. Nggak pernah ada rasa hal yang mencurigakan. Dia pamit seperti biasa. Ini kan sebentar lagi mau nikah kan ini. Iya. Lagi mengatur pernikahannya. Nah ini bagaimana dengan kehilangannya Ardan? Ini kan berpengaruh dengan pernikahannya mereka ini Pak. Ini Bapak sama keluarga juga mencari.
Saya coba untuk mencari informasi, bahkan saya punya telepon. Iya. Tapi handphonenya memang nggak aktif. Udah coba tanya sama kawan-kawannya juga. Kalau tanya ke kawan-kawannya sih, kira-kira memang mereka nggak tahu keberadaan Ardan di mana. Ardan ini memang sering keluar kota, tapi masalahnya dia kalau keluar kota itu biasanya selalu ngasih kabar 3-4 hari maksimal paling lama itu ngasih kabar. Nah ini udah seminggu. Bapaknya nggak curiga sama sekali dan bingung kenapa anaknya tiba-tiba ngilang dan keluarganya nggak ada yang berpikir macem-macem gitu. Coba gini Pak, ini kita kan mau ngebantu. Bapak coba ingat-ingat kira-kira terakhir sebelum Mas Ardan ini pergi, nggak ada kabar, ada sesuatu yang nggak logis nih. Ya sebelumnya Ardan hilang, saya melihat sesosok orang tuh di depan rumah bolak-balik. Mondar mandir, saya kejar, ternyata orang itu udah hilang. Saat saya mau sholat subuh juga Mas, ada orang hitam-hitam bajunya. Saya juga nggak tahu siapa. Laki-laki berpakaian hitam-hitam ini siapa? Ngeliatin rumahnya Ardan, ya mengamatin. Siapa orang ini? Siapa yang nyuruh? Tujuannya apa? Orang yang sama nggak waktu itu? Wah, saya nggak tahu kalau orangnya sama atau tidak, kan gelap. Mukanya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Dan itu pun juga saya kejar nggak ketemu. Sebelum Ardan menghilang, temannya Ardan tuh namanya Rani pernah kesini. Rani, Pak. Iya, kamu kenal? Rani, teman deketnya. Siapa itu Rani? Nah ini pas kita mau tanya siapa Rani, tiba-tiba dateng nyokapnya Ardan. Dia marah-marah di situ, nggak suka kehadiran kita, apalagi ngelihat Soraya. Ada apa ini rame-rame? Segala pakai kamera lagi. Ini lagi. Bentar dong Bu, ini mau tak jelasin dulu Bu. Saya udah bilang ya, saya udah peringatkan kamu nggak usah kesini lagi. Bu, saya cuma mau nyari Ardan, Bu. Dibilangin saya nggak tahu. Bu, saya foto Ardan di mana, Bu? Nih anak bandel dibilangin ya. Saya nggak tahu ada di mana. Tambah marah di situ nyokapnya ngeliat Soraya. Ngamuk dia di situ. Bukannya di awal Soraya bilang hubungannya sama keluarganya Ardan baik-baik aja. Gak ada masalah sedikit pun. Malah mereka direstuin ini mau menikah berapa bulan kemudian. Kok tiba-tiba nyokapnya ngeliat Soraya begitu marah? Malu kok dilihat orang-orang Ya nih Pak, Bapak jangan ikut-ikutan. Perempuan ini kok bawa sih? Bapak nggak sama semua bisnis Ardan semua. Tapi ini di rumah Bu, malu Bu. Waduh, morotin. Jangan-jangan selama mereka tunangan, uangnya Ardan ini diporotin habis sama Soraya. Kita semua diusir di situ, berusaha ngerangin baik-baik gak bisa. Keluar dari sini, keluar. Maafin istri saya Mas ya. Iya, Apaan sih? Pakai kamera segala ini. iya Ibu, maaf. Iya Ibu, kita pulang ya. Kita keluar dari sini. Ya, Ibu tenang aja. Ini siapa emang? Iya, Ibu. Nakalan ini. Iya. Ya. Keluar. Keluar. Selama diusir, gue bertanya-tanya di situ apa yang terjadi ini. Pasti ada sesuatu ini. Soraya ini pasti menyembunyikan sesuatu. Ya udah. Ya. Lu mata tahu. Ya, Ibu, kita Maaf ya, keluar Mas, ya. Maaf ya. Iya, Pak. Ya, saya suka. Ya, Ibu, ya, kita keluar. Kau bohongi aku, sungguh tega. Kau sakiti aku. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci. Ini aku bingung juga loh. Aku pikir orang tuanya sama kamu. Iya. Sebenarnya tuh baik-baik aja, Kak. Walaupun galak tapi gak pernah sampai ngusir kayak gini, gak Ini sorry nih ya, jadi kalau aku ngeliat itu marahnya itu seperti kamu sudah ngelakuin kesalahan. yang fatal. Aku gak ngelakuin apa-apa, Kak.
Nggak pernah aku ngelakuin kesalahan apa-apa tuh nggak pernah. Tapi tadi Dia sempat singgung masalah bangku bisnis. Aku nggak tahu masalah itu kerjaan. Aku nggak tahu sedikit pun. Iya, masa ibunya marah tanpa sebab? nggak mungkin. Sorry, kamu selama ini ya udah tunangan kan sama Ardan. Kamu suka nggak minta aku beliin ini dong, ini bayar ini Enggak, bayar Kak. itu yang Enggak, aku nggak pernah Bener. kayak gitu. Bener, Kak. Bener, aku nggak pernah minta apapun sama Ardan. Satu perak pun aku nggak pernah. kamu jujur aja gitu, nggak usah malu-malu sama kita. Aku nggak pernah minta apapun, Kak. biasa dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Terus tadi juga bokapnya bilang kan temennya yang namanya Rani suka datang ke situ. Kamu kenal sama Rani? Orang teman SMA aku dan rekan bisnisnya Mas Ardan. Jadi coba tanya Rani dong. Rani di mana rumahnya? Di Depok. Disitulah Soraya cerita kalau ternyata Soraya, Rani sama Ardan ini adalah teman waktu SMA. Terpaksalah kita datang ke rumahnya Rani. Mudah-mudahan aja ada ya. Iya. Ran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Rani. Aku kangen loh sama kamu. Kamu apa kabar? Baik, kamu gimana? Aku sehat. Kamu ada apaan sih ini? Aku kesini mau minta tolong sama kamu. Minta tolong Kamu tahu Ardan nggak di mana? Ada. Ardan tuh hilang kontak sama aku. Aku udah telepon dia, aku udah SMS dia. Bahkan sampai aku datang ke rumahnya pun, aku diusir sama mamanya. Rani juga kaget loh. Kenapa ibunya Ardan tuh bisa seperti itu berubahnya? Ada masalah apa? Lo kok bisa diusir kayak gitu? Ceritanya emang kenapa sih? Aku nggak tahu kenapa mamanya sampai ngusir aku. Aku juga nggak tahu kalau aku. Udah, kamu sabar dulu ya. Nanti aku cari Ardan. Aku nyari ke teman-temannya. Pasti ketemu kok. Kamu sabar dulu ya. Tapi berapa lama pernikahan aku tuh udah deket sama dia. Kamu sabar ya. Nanti aku bantu cari dia kok. Ya, kamu jangan nangis, jangan sedih kayak gitu. Ya, sebagai teman, Rani berusaha untuk menenangkan Soraya. Berusaha untuk ngasih pengertian. Dan berusaha untuk ngebantuin. Tapi ternyata Rani juga nggak tahu di mana keberadaannya Ardan. Rani ini kan bertiga sahabat ya? Sama Ardan, sama Soraya juga. Ya, sewaktu mereka tunangan, ini Ardan sempat ngomong sesuatu nggak? Atau mungkin terakhir sebelum seminggu yang lalu lah. Kurang lebih seminggu yang lalu Ardan ini kan ngilang. Sempet ada sesuatu nggak? Nggak ada sesuatu apapun. Nggak pernah komunikasi lagi, Kak. Terakhir ngerjain apa sama Ardan? Terakhir tuh Bisnis apa? pas tunangan dia aja. Aku jarang ketemu sama dia. Udah lama banget. Iya, udah lama. Komunikasi juga nggak pernah loh, Kak. Jadi kalau menurut kamu kita harus gimana ini? Secara kita juga udah nanya sama Soraya, dia ini bingung kan mau kemana harus nanya. Teman-temannya juga udah nggak ada yang tahu, orang tuanya juga dia kaget. Ternyata orang tuanya sendiri ngusir dia gitu loh. Ini kira-kira ada masukan nggak buat kita? Yaudah deh, nanti aku telepon teman aku dulu, siapa tahu kenal sama dia. Siapa tahu kenal? Iya. Maksudnya, ya dia tuh emang susah banget Kak dihubungin ya temennya si Adan itu. Nanti aku telepon deh sama dia. Nanti kalau udah dapat info tolong kasih tahu ya. Ya, ya kasih telepon. Tolong saya. Kamu sabar dulu ya, kamu jangan sedih kayak gitu. Pokoknya kamu hubungin aku. Nanti aku miss call kamu. Ya, udah kamu nggak usah cerita kayak gitu lah. Udah ya, jangan nangis. Sabar, sabar ya. Nah akhirnya Soraya minta tolong sama Rani. Tolong kalau ada informasi tentang Ardan hubungin dia. Ya, siapapun itu orangnya hubungin. Nanti kita akan datang ke sana. Kita akan coba tanya langsung sama orang tersebut. Nah ketukaran nomor telepon ya. Kita break pencarian sambil nunggu informasi yang selanjutnya supaya kita bisa melangkah lebih lanjut lagi. Kasihku, tapi engkau selalu di hati, takkan terganti.
Iya, setelah beberapa hari kita berusaha untuk cari informasi tentang keberadaannya Ardan, ini kita jujur masih terus mencari ya. Kita udah tanya sana kemari tapi belum ada hasil. Ya dan tadi malam Rani ini ngubungin Soraya ya. Iya. Ini dia cerita apa ini? Ini Rani ngubungin Soraya. Dan dia katanya mau ngebantuin Soraya untuk mencari di mana keberadaannya Ardan. Berarti dia tahu dong. Iya, dia bilang pokoknya gue bantu. Dan aku Nanti ini masih jadi pertanyaan nih, antara dia udah tahu Ardan di mana atau dia malah ngasih tahu gimana cara cari taunya. Nah itu dia, aku tanya kan, emang Ardan ada di mana? Dia bilang udah ketemu dulu aja, mumpung gue lagi nggak sibuk. Lu temen gue, dia bilang gue pasti punya info buat lu bagus kok, dia bilang gitu. Nah, gue pikir mungkin Rani ini punya petunjuk. Petunjuk yang bisa kita jadikan modal utama mencari di mana keberadaannya Ardan. Gue pikir begitu. Janjianlah kita di sebuah kafe. Hai Kak. Kamu dari tadi? Maaf ya nunggu lama. Agak macet juga soalnya. Emang macet? Iya, sorry nih. Udah nggak apa-apa. Lumayan padet. Terus katanya kamu punya info apa nih? Iya sih, gini. Tadinya aku mau nanya ke orang pintar. Kamu tahu nggak orang pintar? Maksudnya? Orang pintar, ya. Kayak paranormal kayak gitu. Dukun. Bukan, ini bukan dukun, orang pintar, Kak. Rani ternyata tidak tahu di mana keberadaannya Ardan dan tidak ngasih petunjuk apa-apa. Dia malah menyarankan, yuk kita ke orang pinter. Ada cara lain apa ya? Jadi gini, ini kan cuma hilang biasa, baru seminggu gitu kan. Dan ini belum cari maksimal gitu lah, kemana-kemana. Jadi aku harapannya itu mungkin kamu menunjukin suatu tempat di mana kita datang ke sana. Dan nggak harus ke orang pintar juga. Tapi kan siapa tahu aja kan dia bisa membantu, udah kenal banyak orang yang kesana. Kamu sendiri pernah nanya sama dia, sama orang pintar itu kenal? Tapi Soraya ini mungkin kondisinya sudah depresi, ya. Dia sudah panik. Dia sudah sangat berharap dan ketemu sama Ardan. Tani, kamu bisa itu menjamin sama orang pintar itu? Menjamin bahwa percaya deh sama aku. Aku udah ngejamin Kak. Kamu Bantuin aku coba cari Ardan Kak. Ini satu-satunya cara biar aku bisa ketemu Ardan Kak. Kakak tahu kan semua. Kemarin aku diusir, kayak gimana. Sekarang aku udah ada yang bantuin Kak. Dia udah kasih solusi, Rani udah kasih solusi sama aku, sama kita. Yes. Oke. Sekarang ini, ya akhirnya dia memaksa kita semuanya untuk ayo Mas, cobalah Mas. Kita datang ke orang pinter Mas. Siapa tahu benar Mas. Mungkin dengan orang pinter kita bisa tahu di mana keberadaannya Ardan Mas. Berat, jujur berat buat gue untuk ngikutin itu. Tapi ini Soraya memaksa, memohon, dan gue bilang sama dia, oke lu yang minta. Kak, please bantuin aku Kak. Ayo, Rani udah kasih solusi. Ayo Kak Feli. Ya udah gini, aku tidak, jadi gini, aku tidak, bukannya aku setuju enggak, cuman aku mengikutin apa yang kamu inginkan. Oke, aku ngikutin dan aku akan kawal. Kita lihat nanti seperti apa, ya, seperti apa pencariannya dan seperti apa dukun itu atau paranormal itu atau orang pintar itulah apalah, ya dia melakukan seperti apa nanti kita akan lihat, ya. Hari itu juga kita menuju ke paranormal atau orang pintar yang katanya Rani mujarab banget, hebat banget katanya, bisa membantu mencari orang yang hilang. Nanti kalau di sini kita nggak dapat apa-apa, mendingan kita balik lagi lah.
ke tempat orang tuanya. Orang tuanya Ardan. Itu dia berhenti tuh katanya. Di sini ya? Itu dia tuh. Oh iya. Oke. Iya, turun ya. Kasih hati. Aki, permisi. Aki. Pakai suaranya kan? Kok tahu tuh Soraya? Kamu mau mencari pacar kamu atau tunangan kamu? Gua sama Feli langsung lihat-lihatan di sini. Kok tahu paranormal ini? Fotonya kasih ke Aki. Dan paranormal ini atau dukun ini langsung melakukan ritual. Dia diem, komat kamit, gue nggak ngerti dia baca apaan, antara percaya dan enggak. Tiba-tiba, nggak lama loh. Tanpa basa-basi dia bilang, Sebenarnya tunangan Ibu Soraya itu ada di suatu tempat jauh di Gunung Sindur. Di rumah siapa, Ki? Dia berada di rumah seseorang yang Siapa? menetap di sana. Siapa, Ki? Sebenarnya Ibu Soraya juga tahu siapa orangnya. Saya tahu, Ki. Kamu tahu? Tahu kayaknya di rumah Maya ya, Ki ya? nah tiba-tiba ini Rani yang bilang. Di daerah Gunung Sindur itu ada seorang perempuan, namanya Maya. Iya, tapi kenapa cuma kamu yang tahu tentang Maya? Aku kenapa nggak tahu sama sekali, Ran? Aku ini tunangannya, bahkan aku nggak tahu siapa Maya. Dan kamu lebih tahu. Ada kemungkinan besar kalau Ardan ini selingkuh. Aku nggak kesel, Ran. Tunangan aku sendiri loh, Ran. Tinggal sama perempuan lain, Ran. Sabar-sabar. Nah kita tanya sama Rani di mana tempat tinggalnya Maya, dikasih alamatnya. Tapi sayangnya Rani ini tiba-tiba dia tidak bisa ikut. Ran, kamu ada alamatnya? Ada. Tapi maaf banget ya, aku nggak bisa nganter. Aku sama Kamu yang tahu kan? Kak. Aku nggak bisa, aku ada ketemu sama klien. Maaf banget ya. Kak, maaf banget. Terus? Aku nggak bisa. Gimana, Kak? Kamu pas tangan sih? Aja ya. Ya, Kak, maaf banget ya. Maaf banget. Ya, Lagi. Masya Allah. Ran. Ran. Tunggu dong, Ran. Udah, Ran, pergi aja sih. Kak, cepetan, aku udah takut banget di sini. Ayo. Udah, yuk. Dapat alamatnya, akhirnya kita menuju ke tempatnya Maya, daerah Gunung Sindur. Sepanjang perjalanan, gue sempat istirahat karena capek di situ. Tapi gue sempat dengar si Rani ini ngubungin Soraya. Dia kayaknya mantau dan ngasih petunjuk di mana menuju ke alamat rumahnya Maya. Sempat mantau, sempat ngasih petunjuk, sempat ngasih tahu di situ. Allah, apaan tuh? Kakak, apaan tuh, Kak? Kak. Apaan, Kak? Apaan? Apaan, Kak? Kacanya. Kak. Kenapa? Nah, tiba-tiba driver ini ngerem mendadak. Semuanya kaget di situ. Ada apa ini? Dari kaca depan mobil kita seperti dilempar sesuatu, gitu.